Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkafia Fario Adilistia dari kelas 12/4, absen nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu belajar dari teks berlatar sejarah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu belajar dari teks cerita sejarah. Belajar dari cerita sejarah adalah salah satu pembelajaran untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kita dapat belajar dari peristiwa masa lalu. Demikian pula, untuk membangun bangsa dan negara, kita dapat mempelajari banyak sejarah. Satu di antaranya adalah mempelajari kisah hidup tokoh dalam teks cerita sejarah. Jadi, dengan mempelajari teks cerita sejarah, kita juga bisa dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara. Selanjutnya ada pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, dan disajikan secara kronologis cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Biasanya teks cerita sejarah ini terjadi di masa yang sudah terjadi atau bisa kita sebut juga sebagai masa lalu. Lalu kita beralih ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama isinya berupa fakta, kedua teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa, ketiga bentuk teks berupa cerita ulang atau recount, keempat struktur teks orientasi, urutan peristiwa atau reorientasi, kelima menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Selanjutnya ada jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Meskipun demikian, jalan ceritanya disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarang. Banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Yang kedua, ada teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata, serta teks cerita sejarah non-fiksi bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Jadi, jika kalian ingin membuat teks cerita sejarah, kalian harus menentukan dulu jenis teks cerita sejarah yang kalian buat. Apakah itu termasuk non-fiksi atau fiksi? Selanjutnya ada fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang dan hiburan bagi pembaca melalui kisah-kisah dan peristiwa masa lalu yang menarik. Yang kedua ada fungsi inspiratif, yaitu mampu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas kepada pembaca, terutama melalui kisah kepahlawanan dan perjuangan tokoh sejarah. Yang ketiga ada fungsi instruktif, berperan sebagai alat bantu dalam pembelajaran sejarah, memberikan informasi dan petunjuk yang berguna untuk memahami berbagai aspek di masa lalu. Yang keempat ada fungsi edukatif, memberikan pembelajaran penting dan kearifan hidup dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Yang kelima, ada fungsi dokumentatif, mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting, tokoh, latar belakang, dan perkembangan suatu masyarakat atau bangsa agar dapat diingat oleh generasi mendatang. Yang keenam, ada fungsi informatif, menyediakan informasi yang kaya mengenai kronologi peristiwa, asal-usul suatu bangsa atau benda, serta peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Yang ketujuh, ada fungsi identitas, membantu menguatkan dan membentuk identitas bangsa dengan cara menggali dan menjelaskan akar budaya serta tradisi suatu masyarakat. Selanjutnya ada menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. Teks cerita sejarah berisi informasi atau suatu peristiwa. Penulisnya biasanya menggunakan informasi dari berbagai sumber yang valid. Kamu pun dapat menggunakan berbagai sumber referensi untuk menambah wawasan berdasarkan cerita sejarah yang disimak atau dibaca. Kamu ingin memperoleh informasi mengenai kata, objek, maupun istilah yang digunakan. Untuk itu, kamu dapat memanfaatkan berbagai sumber referensi, baik cetak maupun daring. Di antaranya ada kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Jadi, menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah juga
penting dalam pembuatan teks cerita sejarah agar kalian pada saat membuat teks cerita sejarah bisa tahu kemana alur dari teks cerita sejarah yang kalian bikin. Pasti salah satu dari kalian ada yang menanyakan apa itu kamus, ensiklopedia, dan thesaurus. Kamus adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya. Ada kamus bahasa yang terdiri atas eka bahasa, dwi bahasa, dan multibahasa. Ada pula kamus berdasarkan subjek yang berisi istilah-istilah di bidang ilmu tertentu dan definisinya. Misalnya, kamus hukum, kamus sejarah, kamus kedokteran, dan kamus biologi. Selanjutnya ada ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. Ensiklopedia biasanya disusun menurut abjad atau tema. Yang terakhir ada thesaurus. Thesaurus merupakan buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. Pertalian makna tersebut misalnya kesamaan makna atau sinonimi, perlawanan makna atau antonimi, hubungan superordinat dan subordinat atau hipornimi atau hiponimi, atau hubungan antar bagian atau metonimi. Jadi, jika kalian ingin mencari referensi untuk membuat teks cerita sejarah, kalian bisa mencari di kamus, ensiklopedia, atau juga bisa cari di thesaurus. Jadi, sebelum kalian menyusun teks cerita sejarah, ada struktur teks cerita sejarah yang harus kalian buat. Struktur teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama ada struktur teks sejarah non-fiksi atau faktual. Biasanya bagian pertama diisi oleh orientasi, yaitu bagian pembuka yang memperkenalkan latar cerita seperti waktu, tempat, dan tokoh, serta pengenalan umum peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua ada urutan peristiwa. Bagian ini menyajikan rekaman peristiwa sejarah secara kronologis atau berurutan sesuai waktu kejadiannya. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi biasanya berisi penutup yang berisi komentar pribadi penulis, kesimpulan atau pesan moral dari peristiwa sejarah yang telah diceritakan. Bagian ini bersifat opsional dan bisa ditulis atau tidak. Lalu struktur teks cerita sejarah yang kedua adalah struktur teks sejarah fiksi, novel atau cerpen. Bagian pertama biasanya ada orientasi. Sama seperti pada non-fiksi, ini adalah bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh dan latar. Yang kedua ada komplikasi. Tahapan ini berisi urutan kejadian yang mulai menimbulkan masalah dan mengarah pada konflik utama. Yang ketiga ada klimaks atau puncak konflik, titik di mana konflik mencapai intensitas maksimal, menjadi bagian paling menegangkan dalam cerita. Yang keempat ada resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian masalah atau konflik yang telah terjadi di bagian klimaks. Yang kelima ada koda. Bagian akhir yang memuat pesan moral, nilai-nilai atau kesimpulan dari keseluruhan cerita yang dapat dipetik oleh pembaca. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda yang menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misal, ia, mereka, nya. Contoh, dalam sebuah pergerakannya, pasukan batalion ke-6 KINL yang mengejar mereka harus melewati tumpukan puing dan pohon-pohon tumbang. Pronomina mereka mengganti sekitar 400 orang Bali pimpinan Brahmana Idawayan Jelantik yang melawan Belanda. Yang kedua, menggunakan verba material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misal membaca, menulis, dan merakit. Contoh, tatkala pembangunan jalan memasuki kawasan Tatar Bandung, Dendels memerintahkan Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Parakan Muncang agar memindahkan ibu kotanya masing-masing ke tepi jalan raya. Verba atau kata kerja material dalam kalimat di atas ditunjukkan kata memerintahkan dan memindahkan. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal. Misalnya, merasa, meyakini, merupakan, dan memikirkan. Contohnya ada, Hatta kecewa namun berusaha legawa. Selanjutnya D, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Contohnya ada,
Bayi yang diberi nama Thomas Raffles ini lahir nan jauh di lepas pantai Jamaika, dekat Port Moran, di atas geladak kapal An pada 6 Juli 1781 imbuhnya. Selanjutnya ada keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu yang sudah lalu atau sudah terlewat. Contoh, saat itu lebih dari 400 awak kapal yang hampir semuanya berasal dari Eropa terlibat di dalamnya. Keterangan waktu lampau ditunjukkan oleh frasa saat itu yang mengacu pada peristiwa yang sudah lewat. Peristiwa yang dimaksud adalah protes pemogokan kerja di kapal maupun di lembaga marinir di darat pada 30 Januari 1933, dikarenakan keputusan Gubernur Jenderal B.C.D. Jonge yang melakukan pengurangan terhadap gaji yang ditetapkan. Selanjutnya ada F, konjungsi atau kata sambung. Temporal untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan. Misal, ketika, kemudian, dan setelah. Juga konjungsi lainnya, misalnya, dan, tetapi, karena, dan meskipun. Nah, selanjutnya, dalam teks cerita sejarah, ada kata umum dan kata khusus dalam cerita sejarah. Apabila diperhatikan, cerita sejarah memuat kata umum dan kata khusus. A. Kata umum merupakan kata yang memiliki makna luas dan bersifat tidak spesifik. B. Kata khusus merupakan kata yang memiliki makna khusus dan bersifat spesifik. Misalnya kata ibadah. Kata ibadah termasuk kata umum atau hipernim karena memiliki makna luas, yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata ibadah memiliki kata khusus hiponim, di antaranya kata khotbah, puasa, sembahyang, zakat, haji, kurban, akikah, puja bakti, dan kebaktian. Jika kalian sedang mencari informasi, jangan lupa untuk mengecek validitas informasi. Kalian harus cerdas dan hati-hati menyaring informasi yang diterima. Berikut ini cara yang dapat digunakan untuk mengecek validitas informasi. Yang pertama ada memisahkan fakta dari opini yang disajikan penulis. Yang kedua ada mencari informasi sejenis di lebih dari 3 sumber dan membandingkan, lalu menarik garis besar informasinya. Yang ketiga, mengecek keaslian informasi di situs resmi. Yang keempat, mencari tahu latar belakang penulis atau redaksi media massa yang menyebarkan informasi. Yang kelima, memperhatikan keaslian foto dari informasi yang disampaikan. Yang keenam, berpikir secara kritis mengenai informasi yang diterima. Yang ketujuh, mencari tahu pernyataan aktivis atau pihak yang berseberangan dari pembuat dan penyebar informasi. Yang kedelapan, selalu bersikap terbuka untuk masukan dan kritis pada suatu informasi. Jadi, sebelum kalian mencari informasi dari teks cerita sejarah yang kalian cari, kalian jangan lupa untuk mengecek keaslian atau validitas informasi tersebut agar kalian tidak salah informasi dalam membuat teks cerita sejarah. Yang berikutnya ada tahapan membuat sinopsis cerpen. Tahapan membuat sinopsis cerpen ada 4. Yang pertama, cermat membaca cerpen sambil mencatat pesan, hal-hal penting, dan unsur-unsur intrinsiknya. Kedua, menuliskan gagasan utama, pesan, dan hal menarik sesuai alur cerpen. Yang ketiga, menuliskan sinopsis yang ringkas, padat, dan jelas. Lalu yang keempat itu ada menyunting sinopsis. Nah, untuk yang terakhir ada membuat infografis tokoh. Infografis merupakan media informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan beberapa elemen visual. Misalnya gambar, bagan, grafis, jadwal, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Infografis digunakan untuk mempresentasikan data agar penyajiannya mudah dipahami. Infografis identik dengan penambahan data dalam bentuk angka yang dikemas dalam berbagai panduan warna desain yang menarik. Hal tersebut membuat informasi menjadi lebih interaktif, estetik, dan atraktif secara visual. Contohnya di sebelah kiri ada foto infografis dari Supardi Djoko Damono yang melegenda. Jadi, kesimpulan belajar dari cerita sejarah memberikan kesimpulan penting, yaitu memahami konteks peristiwa masa lalu, mengambil pelajaran dari pengalaman, keberhasilan, dan kegagalan, meneladani nilai-nilai luhur, serta menambah pengetahuan dan wawasan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, sejarah bukan hanya tentang hafalan, tetapi juga tentang menumbuhkan kesadaran dan karakter yang lebih baik melalui pengalaman manusia yang terdokumentasi.
Sekian presentasi dari saya mengenai bab 1, yaitu belajar dari teks cerita sejarah. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya Alkafia Fario Adilistia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.